Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 PGSD 6B, mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh Bapak Asep Irfan Irfani MPD. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Nida Nur Salama, bersama Dela Yupita, Sakinah Putri Nabila, Cynthia Nur Aulia, dan Ayuni Nafisyah. Pada video ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap kasus keempat, yaitu efektivitas model pembelajaran berbasis permainan terhadap hasil belajar IPAS pada materi bagian-bagian tumbuhan di kelas 4 sekolah dasar yang telah kami olah menggunakan software JASP. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang masalah dalam kasus ini, yaitu seorang guru kelas 4 SD ingin mengetahui apakah model pembelajaran berbasis permainan atau game-based learning efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPAS, khususnya pada materi bagian-bagian tumbuhan. Penelitian ini melibatkan dua kelompok siswa. Kelompok pertama adalah kelompok eksperimen yang berjumlah 35 siswa. Kelompok kedua adalah kelompok kontrol yang berjumlah 32 siswa yang diberikan pembelajaran dengan metode konvensional. Kedua kelompok mengerjakan tes yang sama, yaitu sebelum dan sesudah pembelajaran. Sehingga permasalahan utama yang ingin dijawab adalah apakah peningkatan hasil belajar IPA siswa yang belajar melalui permainan edukatif berbeda secara signifikan dibandingkan siswa yang belajar secara konvensional. Baik, di sini saya akan menyampaikan hipotesis penelitian yang kami rumuskan, yaitu hipotesis Song atau disebut HO menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara peningkatan hasil belajar IPAS siswa yang menggunakan model pembelajaran berbasis permainan dengan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Justru sebaliknya dengan hipotesis alternatif atau disebutkan HA, yaitu terdapat perbedaan yang terdapat signifikan dengan dugaan bahwa kelompok yang menggunakan permainan mengalami peningkatan yang lebih tinggi. Oke, saya di sini selanjutnya akan menjelaskan metode statistik yang kami gunakan, yang seluruhnya diolah menggunakan software JASP. Yaitu desain penelitian ini adalah menggunakan kuis eksperimental dengan pretest, post-test, control, group design. Ada 5 langkah analisis yang kami lakukan. Yang pertama, uji anormalitas dengan Shapiro wheel pada pretest, post-test, dan endgame. Kedua, uji homogen dengan Leibniz test. Ketiga, independent sympathy test untuk membandingkan pretest dan post-test antar kelompok, sekaligus endgame sebagai uji normalitas hipotesis utama. Keempat, direct sympathy test untuk melihat peningkatan dalam masing-masing kelompok. Perlu yang kami sampaikan, pada uji endgame, pada data kelompok kontrol ternyata tidak distribusi normal dan variasi tidak homogen. Namun mengikuti hasil pengolahan data di ASP, kami tetap menggunakan independen sympathy test dengan mencantumkan catatan pelanggaran asumsi tersebut. Sekarang saya akan memaparkan hasil statistik deskriptif dari pengolahan data kami. Kelompok eksperimen dengan 35 siswa memiliki rata-rata pretest 57,91 dan rata-rata post-test 81,94 dengan rata-rata peningkatan 24,03 poin. Kelompok kontrol dengan 32 siswa memiliki rata-rata pretest 57,56 dan post-test 67,78 dengan rata-rata peningkatan hanya 10,22 poin. Jika dilihat dari nilai endgame, kelompok eksperimen memperoleh rata-rata 0,573 yang termasuk kategori sedang, sedangkan kelompok kontrol yang hanya memperoleh rata-rata 0,242 termasuk kategori yang rendah. Selanjutnya, hasil uji asumsi pada data pretest dan post-test. Pada uji normalitas Shapiro-Wilk, seluruh data baik pre-X, post-X, pre-con maupun post-con menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 yang berarti semuanya berdistribusi normal.
pada uji homogenitas Levene, baik untuk pretest P sama dengan 0,155 maupun posttest P sama dengan 0,410, variansinya juga homogen. Karena kedua asumsi ini terpenuhi, kami menggunakan independent sample test untuk membandingkan hasil pretest dan posttest antar kelompok. Berdasarkan independent sample t-test, pada pretest diperoleh T sama dengan 0,567, DF sama dengan 65, dengan P sama dengan 0,573. Artinya, tidak ada perbedaan signifikan, sehingga kedua kelompok setara secara kemampuan awal. Sebaliknya, pada posttest diperoleh T sama dengan 21,50, DF sama dengan 65, dengan P kurang dari 0,001, dan coherence D sebesar 5,259. Artinya, kedua kelompok berbeda sangat signifikan setelah perlakuan. Kami juga melakukan paired sample t-test untuk melihat peningkatan dalam masing-masing kelompok. Hasilnya, baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol sama-sama mengalami peningkatan yang signifikan dari pretest ke posttest dengan P kurang dari 0,001 pada keduanya. Lalu selanjutnya adalah bagian inti dari pengujian hipotesis kami, yaitu uji endgain. Rata-rata endgain kelompok eksperimen adalah 0,573 dengan berdistribusi normal P sama dengan 0,079. Namun, rata-rata endgain kelompok kontrol adalah 0,242 dan tidak berdistribusi normal. P kurang dari 0,001. Uji homogenitas Levene juga menunjukkan variansnya tidak homogen. P kurang dari 0,001. Meski demikian, mengikuti hasil pengolahan JASP, kami tetap melaporkan independent sample t-test dengan hasil T sama dengan 41,81, DF sama dengan 65, P kurang dari 0,001 dan coherence D sebesar 10,23. Sebuah efek yang sangat besar karena nilai signifikansinya jauh lebih kecil dari 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan interpretasi dari seluruh hasil analisis ini. Pertama, kedua kelompok memiliki kemampuan awal yang setara sebelum perlakuan. Kedua, keduanya sama-sama mengalami peningkatan yang signifikan dari pretest ke posttest. Ketiga, yang membedakannya adalah besarnya peningkatan tersebut. Posttest dan endgain kelompok eksperimen jauh lebih tinggi dan signifikan dibanding kelompok kontrol. Secara praktis, ini menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis permainan memberikan peningkatan pemahaman siswa terhadap materi bagian-bagian tumbuhan yang jauh lebih besar dibandingkan pembelajaran konvensional. Sebagai kesimpulan, berdasarkan independent sample t-test pada endgain dengan T sama dengan 41,81, DF sama dengan 65, dan P kurang dari 0,001, H0 ditolak dan HA diterima, kelompok eksperimen mencapai kategori endgain sedang sebesar 0,573, jauh melampaui kelompok kontrol yang hanya berada pada kategori rendah sebesar 0,242 dengan coherence D sebesar 10,23 yang tergolong efek sangat besar. Demikian, model pembelajaran berbasis permainan terbukti lebih efektif dibandingkan pembelajaran konvensional dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD pada materi bagian-bagian tumbuhan. Demikian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.